salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Ikhwatul iman, cahaya hati, kembali Allah berkahi kita. Fajar ini diperkenankan menikmati hidangan hidayahnya, duduk di majelisnya, menyimak kajian ilmu. Allahu akbar walillahil hamd. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkan kembali. Kita mengajar, kita juga belajar. Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi rabbani, generasi yang dibimbing oleh Allah, generasi yang diberkahi oleh Allah, yaitu yang mengajarkan Al-Quran dan terus belajar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini ustaz-ustaz, tadinya ustaz ini mengajar, sekarang jadi murid-murid lagi. Sekarang Ustaz Haji Muhammad Nata yang ngajar, tadi dia murid, sekarang dia guru. Mudah-mudahan hingga akhir hayat Allah kita. Ustaz, Insyaallah kali ini kita akan bicarakan tema yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Syumuliyatus sidqi. Subhanallah. Kebenaran, kejujuran yang universal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, kekasih Allah dan menjadi kebanggaan Rasulullah. Amin. Terima dengan hati yang penuh dengan iman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya yang mulia penuh dengan ketegasan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai wahai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan jadilah kalian semuanya bersama dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Begitu tegasnya Allah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang benar, orang yang jujur. Kenapa tema ini kita angkat, Ustaz? Dan memang amat sulit. Kebenaran, kejujuran adanya hanya di buku, di catatan, tapi sulit untuk dipraktekkan di sinetron. Dan yang kedua, jujur, benar itu mahal harganya. Kalau ada nilai kejujuran dan kebenaran yang bisa kita beli, kemudian untuk bisa kita tanamkan, mungkin kita maunya membeli saja. Tapi ternyata memang itu sulit. Subhanallah. Dalam aspek mana kita untuk berbuat benar dan jujur itu otomatis secara universal, apapun aktivitas yang kita lakukan berangkatlah dari kebenaran dan kejujuran itu. Karena ternyata subhanallah, keberhasilan dakwah Islam itu berangkat dari sebuah kebenaran dan sebuah kejujuran. Infiradiyah, jamaah itu tetap terus kita lakukan. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran kalau diri kita tidak benar, keluarga kita tidak benar, jamaah ini tidak benar? Masya Allah, tabarakallah. Ini yang memberatkan dalam beberapa itu. Ampuni semua ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takut Ustaz, jadi mendengar ampun itu kayak menghantam kita, menghajar kita. Allah subhanallah. Baik ikhwatal iman, yang pertama labudda alaina an nakuna shadiqina fi aqidatina. Wajib kepada kita semuanya untuk benar, untuk jujur dalam urusan akidah. Allahu akbar. Selama ini kita mengikrarkan diri di hadapan Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi sungguh tidak pernah ada ilah di balik ilah yang ada kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Tapi mohon maaf, secara prakteknya kita tidak lagi menjadi penyembah-penyembah Allah.
Kita menjadi penyembah dunia, kita menjadi penyembah alat-alat modern, kita menjadi penyembah jabatan, kita menjadi penyembah hal-hal yang dianggap syirik, khurafat. Itu terjadi saat ini dengan kita. Seperti murabi kita menyampaikan, Dr. Samsul Yasin, kita bicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir. Kita diperintahkan hanya untuk beriman kepada hari akhir, tapi jangan merasa takut dengan datangnya kiamat tahun 2012 itu. Bahkan uniknya Ustaz, subhanallah, ketika lagi marak-maraknya itu, saya sempat dapat beberapa SMS dari jamaah. Ustaz coba tolong dianalisa bahwa kemarin tahun baru Islam terjadi hari Jumat, kemudian tahun baru Muharram terjadi hari Jumat, Maulid Nabi pun hari Jumat, Natal pun hari Jumat, kiamat pun hari Jumat. Jangan-jangan betul yang itu akan terjadi. Jadi dengan kondisi begitu kok gampang. Sementara kita kudu jujur dalam urusan akidah kita. Kudu terus. Iya, harus lah Buddha. Jadi ini yang saudara kita yang di Irian ini ya. Kira buat apa? Ya karena keniscayaan itu kiamat ya, mestinya kita kudunya kita menyambutnya dengan ketakwaan. Betul. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai ikhwatal iman, kalau kita ingin benar dalam berbagai macam aspek, kita mesti benar dulu urusan akidah kita. Berapa banyak orang yang memberikan statement ternyata sebuah kenyataan iman kepada Allah, tapi dia masih mohon maaf menyiapkan sesajen di pohon-pohon besar, kemudian juga melempar pala kerbau ke tengah lautan, pesta nelayan dengan urusan yang syirik-syirik. Dan itu maaf, beberapa pemimpin daerah bahkan pusat juga yang mengakses, menganggap itu budaya. Padahal itu ritual kemusyrikan. Tidak jujur akidahnya kepada Allah. Dan Allah ancam dalam Al-Quran ketika kita terjebak dengan perbuatan syirik, wa may yusyrik billah faqad harrama alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tolong Ustaz diterjemahkan Ustaz. Wa may yusyrik billah faqad harrama alaihi al-jannah. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka haram baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Barang siapa melakukan kemusyrikan, maka haram baginya masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Tempatnya neraka. Dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat syirik. Baik, ikhwatal iman, yang kedua, kita juga mesti jujur dalam urusan ibadah kita. La budda alaina an nakuna shadiqina fi ibadatina. Allahu Akbar, berarti kalau sudah bicara urusan benar jujur ibadah itu kan marjinya Quran dan Sunnah Rasul. Di samping itu pendapat-pendapat ulama yang tidak bertentangan dengan Sunnah Rasul dan Quran itu sendiri, ulama salafus saleh dan lain sebagainya. Tapi jujur kita akui selama ini, mungkin mohon maaf ada di antara kita yang kumpul berusia 40 tahun, 30 tahun, terkadang bedanya ibadah kita baru berapa tahun sih? Belajarnya kita baru berapa lama sih? Bahkan sampai saat ini mohon maaf ya, dengan kemampuan logika yang luar biasa, dianalisa ibadah itu hanya mesti sesuai dengan akal saja. Timbullah sholat diterjemahkan dengan bahasa apa saja. Kemudian timbul praktek sholat hanya cukup malam saja, tidak mesti siang. Timbullah kalau udah kita ingat Allah tidak mesti sholat lagi dan lain sebagainya. Berarti tidak jujur, tidak benar dalam urusan ibadah kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini ikhwatal iman yang memang mesti kita tanamkan, kita sampaikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, supaya kita berpijak pada tali syariat Allah yang benar, ajaran Allah yang benar. Ibadah itu pada jujuran ya. Betul. Salat zuhur 4 rakaat. Kita nggak mau korupsi ketiga rakaat. Nggak usah kita jujur. Sendiri aja tiga. Nggak berwudu kita wudu. Nggak tahu wudu apa enggak tuh. Apa aja kita wudu. Terkait yang tadi antum sampaikan mengenai bagaimana kita menegakkan kebenaran, sebenarnya Allah sudah memberikan solusinya. Allah katakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kebenaran sebagai sebuah prinsip, sementara strategi untuk menegakkannya adalah sabar. Jadi ini satu kata kunci. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya Lausi, seorang filosof, pernah menyatakan ketika ada 1000 orang pembela kebenaran, maka saya di dalam yang 1000 itu. Kemudian ketika ada 100 orang pembela kebenaran, saya juga yang 100 itu. Ketika ada 10 orang pembela kebenaran, penegak kebenaran, saya juga yang 10 itu.
Tetapi ketika hanya ada satu orang pembela kebenaran, sayalah yang satu itu, tapi dengan syarat sudah ada strateginya. Jadi persoalannya sekarang adalah mari kita cari strateginya itu. Apa? Khobar itu loh. Untuk penegakan sumul dalam kejujuran, sumul dalam kebaikan. Maka sabar itu juga bagian dari benar ya. Bagian dari benar. Banyak orang benar tapi nggak sabar. Artinya orang memproduksi kebenaran tapi tidak memiliki strategi untuk mencapainya. Kira-kira